Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz di kelas 6, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemarin kita sudah membahas tentang Allah sebagai pencipta dan pengatur ya. Alhamdulillah ya. Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya, dan juga Allah mengatur kehidupan ya, kehidupan manusia termasuk apa namanya, ketika nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala ya mengalami kesulitan misalkan ya, Allah selalu menolong gitu ya, Allah selalu menolong, Allah selalu mengaturkan segalanya ya. Bahkan hal yang dibilang ajaib misalkan ya, yang kita kenal kalau misalkan dimiliki oleh para nabi adalah mukjizat. Kemarin ya kita bahas bagaimana Nabi Ibrahim berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sehingga apinya itu menjadi dingin sehingga tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Ya, termasuk ketika Nabi Muhammad SAW berdoa juga ya dengan doa yang sama. Pada waktu itu di perang Khandaq ya, di mana kaum muslim itu dikepung oleh kafir Quraisy dan juga Yahudi pada waktu itu. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah juga memberikan kemenangan ya kepada kaum muslim. Masya Allah, jadi Allah itu tempat berlindung dan tempat bergantung kita. Masya Allah ya. Nah, Allah itu mengatur kehidupan kita sehari-hari ya, insya Allah. Yang akan kita bahas kali ini adalah, coba bisa dilihat di halaman 1. Masih di halaman 1 paling bawah ya. Ya, ini kita akan membahas kaitannya dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengatur bagaimana cara kita berinteraksi ya. Kalian sudah mengenal istilah interaksi ya ketika belajar sains mungkin ya. Nah, ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak serta merta bebas kita melakukan gitu. Misalnya kita mau ibadah, terserah kita aja ibadahnya seperti apa, nggak bisa. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan syariatnya, gitu ya, telah menurunkan informasi kaitannya dengan bagaimana cara menyembah Allah yang benar, gitu ya. Nah, salah satunya kita akan bahas kali ini dengan hablum minallah. Jadi hablum minallah itu adalah bagaimana manusia berhubungan ya atau berinteraksi dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala ya, kayak gitu, berkaitan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, kayak gitu. Nah, kita akan bahas ini nih, tafsir at-Tabari ya, dan tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi kalau misalkan kita mempelajari Al-Quran, karena keterbatasan ilmu kita, sehingga kita memerlukan tafsir dari para ulama yang ahli dalam bidang bahasa Arab ya, yang ahli dalam bidang makna dalam bahasa gitu ya, dan penggalian hukum-hukum syara. Masya Allah ya. Nah, salah satunya adalah Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir itu memberikan penafsiran ya terhadap Al-Quran gitu ya. Nah, tafsir Ibnu Katsir ya menjelaskan bahwasanya perjanjian dari Allah yang dimaksud dengan hablum minallah, artinya ketika kita masuk Islam dan beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Nah gitu. Artinya adalah hablum minallah itu berkaitan dengan bagaimana
kita beribadah kepada Allah, gitu ya. Kita sebagai seorang muslim ya sudah masuk Islam gitu ya. Kemudian beriman kepada Allah, meyakini ya, dengan ucapan, dengan lisan dan juga dengan perbuatan kita bahwasanya Islam itu jalan keselamatan bagi kita, ya. Kalau misalnya kita mengikuti cara-cara Islam, maka kita akan selamat insya Allah. Dan meyakini Allah sebagai pencipta dan pengatur, Rabb semesta alam. Nah, habluminallah itu dilaksanakan dengan cara ibadah. Nah, Ustadz sampaikan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kayak gitu. Nah, beribadah itu apa? Nah, gitu ya. Ternyata ketika kita berbicara tentang ibadah, Imam Al-Ghazali, ini Masya Allah ya, imam yang terkenal ya, menyatakan bahwasanya ubudiyah ataupun ibadah itu terdiri dari 3 hal. Ada berapa? 3 hal ya. 3 hal. Yang pertama adalah menunaikan perintah syariat. Gitu. Perintah syariat. Syariat itu bisa berkaitan dengan individu. Individu itu perseorangan kita, ya. Contohnya misalkan berkaitan dengan sholat, ya, zakat, gitu, puasa Ramadan, gitu ya. Nah, ada yang berkaitan dengan masyarakat, ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan, contohnya laki-laki dan perempuan tuh seharusnya batasannya seperti apa, gitu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan bagaimana negara mengatur ya, mengatur kehidupan kita ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kodok ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita tuh rela ya, rela misalkan kodok itu. Apa yang terjadi dengan fisik kita? Misal nih, Ustadz kan sedikit ini ya, bukan sedikit ya, Ustadz kan kulitnya sawo matang ya. Nah, kemudian ketika Ustadz merasa, ya Allah kenapa sih kulit anak kok tidak seputih kulit orang lain misalnya gitu. Nah, berarti Ustadz itu tidak rela gitu ya dengan ketentuan atau kodok yang Allah berikan gitu ya kepada Ustadz. Contoh misalkan kenapa sih hidungnya pesek gitu misalkan ya. Padahal kan pengen mancung misalkan ya. Seperti itu. Nah, itu juga kodok gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus rela. Termasuk berkaitan dengan rezeki gitu ya. Termasuk berkaitan dengan rezeki juga ya. Yang selanjutnya adalah meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kan manusia itu selalu ada kecenderungan untuk berbuat salah ya. Jadi selalu berbuat salah. Misalkan kita itu kan memiliki gorizah ya, naluri misalkan naluri gorizatul baqo misalkan. Nanti kita belajar ya. Nah, di gorizatul baqo itu jadi manusia itu ternyata cenderung untuk ingin misalnya ingin eksis, ingin populer ya, ingin semua orang tuh kenal sama kita ya. Kayak gitu. Nah, sekarang tuh banyak aplikasi-aplikasi misalkan ya yang TikTok atau apa atau nah khusus bagi perempuan nih ya, Ustadz sampaikan nih anak-anak Ustadz, ketika kita itu tidak bisa menahan hawa nafsu kita ya, kita tuh ingin populer. Pertama, kita itu tidak pakai kerudung ya, karena melihat orang-orang yang di TikTok itu tidak pakai kerudung. Kemudian selanjutnya
joget-joget. Wah, joget-joget gitu ya. Nah, itu sudah melanggar pertama nih, tidak menunaikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan perempuan tidak memakai jilbab, tidak memakai kerudung. Pertama, dilihat auratnya. Apalagi sudah balik ya. Nah, kelas 6 sudah balik ya. Insya Allah nih beberapa. Nah, kemudian yang ditambah lagi kemudian dia itu tidak meninggalkan hawa nafsunya, dia tidak mau taat kepada Allah, bahwasanya nggak boleh loh eh, kita itu menampilkan aurat kita, kemudian kita itu tidak merasa malu ya dilihat orang ya. Tidak merasa malu gitu ya, kita joget-joget seperti kebiasaan orang-orang kafir gitu ya. Nah, itu juga salah satunya teman-teman ya yang harus kita perhatikan. Jadi manusia itu setiap harinya tuh harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu tidak hanya berkaitan dengan salat, zakat, puasa, naik haji saja, tapi karena tujuan penciptaan kita untuk beribadah, artinya dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu harus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam itu tuntunannya sangat rinci ya. Dari adab adab masuk kamar mandi ya. Keluar kamar mandi, mau tidur tuh ada adabnya, ada doanya. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Maka dari itu teman-teman, yuk kita taat kepada Allah ya ketika kita hendak beribadah gitu ya. Harus senantiasa dalam bimbingan gitu ya, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apa nih yang Allah mau itu seperti apa? Misalkan contoh, kalau kalian misalkan sekarang banyak pegang gadget ya. Nah, banyak pegang gadget, kemudian selanjutnya kalian tuh menemukan sesuatu yang viral-viral ya. Sesuatu yang viral-viral gitu ya. Nah, kalian itu harus punya rem. Jadi jangan sampai kalian itu tuturut orang gitu. Ditelan bulat-bulat, akhirnya tidak dikunyah dulu. Maksudnya apa? Oh, ada yang baru nih. Mau gitu. Beli. Ayo kita ngelakuin yuk. Nah, sebagai seorang muslim tuh kita harus punya rem. Remnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Ini dibolehkan nggak ya sama Allah? Bentar. Kalau beli ini itu termasuknya tabzir nggak sih? Tabzir itu mubazir ya. Maksudnya menghambur-hamburkan harta nggak sih gitu ya? Untuk sesuatu yang tidak perlu. Nah itu gitu ya. Nah itu harus punya rem itu. Gitu. Wah bentar, ini ada joget-joget ini. Ini Allah sama Rasul ridho nggak sih kalau kita seperti itu gitu. Itu teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah menunjukkan yang benar itu benar, kemudian yang batil itu batil. Yang benar kita mengikutinya, yang batil kita menjauhinya. Yuk berdoa bersama-sama ya. Ustadz ajarkan doanya. Ya ini salah satu tugasnya. Tugas dari Ustadz adalah kita harus hafal doa ini. Doanya adalah Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Sekali lagi ya. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Itu ya. Dihafal, kirim voice note ke Ustaz. Yuk. Demikian dari Ustaz. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.